Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa bigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas di kitab yang baru ya. Di kitab yang baru yaitu kitab Tahdhib Syarah Qaidah Bahiyah. Kitab ini Tahdhib Syarah Qaidah ini hasyiahnya ya. Ya, ini setelah kita menyelesaikan pasal level yang pertama, ya ini dalam ilmu mantik, syarah idhohil mubham. Sekarang kita akan masuk dalam kitab yang baru dan level yang baru, yaitu tentang ilmu kalam. Dan kita sudah sepakat bahwasanya level pertama daripada ilmu kalam kita akan menggunakan kitab syarah Mukhtasar atau Mukhtasar Syarah Qaidah Bahiyah yang ditulis oleh Syekh Said Foda ya. Ini dan kitab ini saya rasa ada kat internet ada, tapi wallahu a'lam hasyiahnya ada apa tidak, tapi mukhtasar syarahnya ada, kita akan baca mukhtasar syarahnya, dan bila-bila mungkin kita akan ta'arud, kita akan membahas masalah hasyiahnya itu sedikit, di dalam hasyiahnya sedikit mumtaz. Biasanya kelas-kelas awal nih saya buat derdasyah saja untuk kitab ini. Sejarah kitab ini itu mempunyai sejarah ya, dan biasanya di dalam madrasahnya Syekh Said Foda. Madrasah ini maknanya murid-muridnya atau student-studentnya yang juga mengajar, yang sudah graduate dengan Syekh Said Foda. Di antaranya itu adalah dulu saya itu belajar kitab ini dengan muridnya Syekh Said Foda, namanya Syekh Muhammad Akram Abu Bush. Pertama kali saya belajar ilmu kalam madrasah Syekh Said Foda ya kitab ini saya belajar dengan beliau, dan sekejap saya rasa tak sampai 15. Target saya 15 kali pertemuan selesai target saya, tapi mungkin nanti boleh akan memanjang sampai 20 atau macam mana, tengok bagaimana cara kita untuk natanawal kitab ini. Di dalam kitab ini sebenarnya kullu ma fi hadzal kitab muhim jiddan ya. Di awal-awal itu Syekh Said Foda dalam muqaddimah kitab ini, Syekh Said Foda itu menasihati kepada kita yang ini nih, muqaddimatun. Beliau ini menjelaskan di dalam muqaddimah ini, tidak perlu saya baca ya, ini saya ungkapkan saja intinya apa. Beliau menjelaskan dalam kitab ini pentingnya seseorang itu ketika belajar itu tadarruj. Jadi tidak ada orang belajar tiba-tiba langsung kitab tinggi. Dohirnya Anda akan belajar kitab tinggi, tapi hakikatnya Anda tidak akan paham apa-apa. Orang perlu belajar ilmu fikih, tiba-tiba langsung belajar Tuhfatul Muhtaj. Orang Arab belum pernah belajar fikih, tiba-tiba belajar Tuhfatul Muhtaj. Ketika dia membaca kitab fikih Tuhfatul Muhtaj itu, wallah, ini semacam ditulis bukan dengan bahasa Arab. bukan dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena istilah-istilah Tuhfatul Muhtaj dia tidak ada yang dia tidak ada yang paham. Di sini yang mesti yang mesti kita pahami di dalam belajar itu, dengan arti belajar apapun itu mesti ada taroki dan tadarruj. Tadarruj liruki. Taroki ini tadarruj liruki step by step. Ya ini yang normal semacam itu. Tak ada orang itu nak belajar tiba-tiba belajar 3-4 bulan langsung alim, tak ada semacam itu. Itu pun kalau ada, saya rasa itu hanya nabi atau orang-orang yang khususia. Secara normal ulama-ulama, Anda kan tengok Tajuddin As-Subuki, ulama-ulama itu mereka itu menjadi alim ketika belajarnya itu mulai daripada kecil. Ketika mulai daripada kecil mereka bisa menjadi alim. Tidak ada orang itu belajar tiba-tiba alim, itu tidak ada. Pasti ada step by step. Syekh Said Foda mengatakan ambil waktu untuk belajar. Jangan Anda itu semuanya instan, tidak ada instan itu.
Semua, saya kemarin itu berbicara dengan salah seorang pengusaha itu mengatakan, usaha apapun tidak bisa Anda membuka langsung rame, itu tidak ada. Cepat rame, cepat apa namanya? Turun. Setiap usaha apapun kena mulai daripada apa namanya? Awal. Ada proses normal yang mesti Anda lewati. Menuntut ilmu juga sama. Ada proses normal yang mesti Anda lewati. Mulai daripada kitab kecil, tiba-tiba naik lagi sampai kitab apa namanya? Sampai kitab besar. Di sini yang mesti apa namanya? Kita pahami daripada proses belajar dan mengajar. Kalau kita tidak melewati proses ini, dohirnya kita akan belajar kitab besar, akan tetapi kemampuan zero. Kemampuan apa namanya zero? Berapa banyak? Kita tengok para penuntut ilmu, Anda belajar apa? Saya belajar Mughnil Muhtaj, saya belajar Tuhfatul Muhtaj. Ketika dicek kemampuannya, Yadub Safinatun Najah. Tolak ukur itu bukan kitab apa yang Anda baca, tapi apa yang Anda pahami daripada kitab tersebut. Mungkin Anda hanya membaca kitab apa namanya? Mukhtasar Syarah Khoridah Bahiyah ini, tapi kalau Anda memang benar-benar memahaminya, lebih afdol daripada orang yang mengklaim. Anda baca apa? Syarah Tawalik. Anda baca apa? Syarah Matolib, Matolib Al-Aliyah, tidak ada syarahnya. Kitab Matolib Aliyah. Baca apa? Syarhul Maqasid loh. Ini kitab-kitab yang tinggi, Syarhul Mawaqif. Syekh Said Foda yang terkenal sebagai seorang mutakalim abad ini tidak pernah mengklaim beliau itu pernah membaca kitab Syarah Maqasid atau Mawaqif, semuanya tidak pernah. Tapi penuntut ilmu yang jauh levelnya di bawah Syekh Said Foda dengan bangganya, apa yang Anda baca? Syarhul Mawaqif. Woi. Dahsyat. Imam Dawani membaca Syarhul Mawaqif atau Mawaqif itu 4 apa 5 tahun. Selevel Imam Dawani membaca kitab Syarhul Mawaqif 4 atau 5 tahun. Kalian seharusnya baca sama batu 10 tahun. Tidak ada masalah. Satu, kalian baca tapi benar-benar kalian hayati, benar-benar kalian ketahui min awali ila akhir. Dan tidak mungkin semacam itu kecuali sebelumnya sudah terbina daripada kitab-kitab sebelumnya. Dulu kita ketika belajar fikih masih di Tarim, di Rubat Tarim itu, ketika masih di Rubat Tarim, untuk sampai ke Minhajut Thalib itu kitab paling tinggi untuk Syakal Madrosi. Sebelum sampai Minhajut Thalibin, kira-kira ada 9 atau 10 kitab untuk sampai Minhajut Thalibin. Dan semua kitab-kitab ini mumahid untuk Minhajut Thalibin. Kadangkala satu kitab kita baca 2-3 kali. Akhirnya masail-masail di Minhajut Thalibin itu 70% kita dah paham dah. Ketika masuk Minhajut Thalibin, kita hanya membaca apa namanya? Kita hanya mengetahui beberapa masail, beberapa khilafiyat yang ada di dalam Minhajut Thalibin. Hadil masalah qad marra dalam Muqaddimah Hadramiyah, Fathul Qorib, Zubat, Fathul Mu'in, Umdah, qad marra kulluhu. Jadi di dalam Minhajut Thalibin itu hanya tatimah saja. Di situ baru Anda akan benar-benar paham ilmu fikih, karena ini adalah cara yang normal ketika Anda itu belajar. Dalam mukadimah kitab ini, saya Said menasehati para penuntut ilmu, ya ini jangan kalian itu ketika melihat kitab kecil seperti Mukhtasar Syarah Khoridah, kalian itu macam Ya'naf itu macam jijik, apa nih kitab ini, aku udah apa namanya, aku udah paham dah lu, bukan masalah apa namanya paham atau tak paham. Anta melewati proses ini apa tak? Ini proses wajib kalian lewati kalau kalian ingin menjadi penuntut ilmu yang yusyar ilaihi di dalam bidangnya. Oh, orang ini ahli ilmu kalam, tidak ada. Ahli ilmu kalam tiba-tiba belajar Syarhul Mawaqif, tidak ada. Pasti mereka memulai daripada apa namanya? Yang paling basic. Tidak ada ahli fikih langsung baca tiba-tiba Tuhfatul Muhtaj. Syarah membaca Rawdatul Thalibin, tidak ada. Pasti memulai daripada awal. Sama ahli nahwu tidak ada tiba-tiba langsung Anda belajar apa? Kitab yang saya baca hanya Alkitab di Sibaweh, tidak ada semacam itu. Anda pasti memulai daripada jurumiyah dulu, jurumiyah, mutamimah, hadromiyah, diulang, baru nanti naik. Wahakadha wa taraqi lil ulum. Dan tidak ada perbedaan Ustaz Ubed antara kitab tinggi dan kitab rendah, tidak ada perbedaan kecuali di dalam al-ijmal wa tafsil.
masail-masail yang ada di dalam Syarhul Mawaqif, di dalam Syarhul Tawalik, di dalam Syarhul Maqasid sama dengan apa yang ada di dalam Mukhtasar Syarah Khoridah Bahiyah. Yang membezakan antara masail-masail itu, antara kitab-kitab itu hanya ijmal wa tafsil. Yang ada di sini mujmal, yang ada di dalam kitab-kitab tinggi itu mufassal, bas wala aktar wala aqal. Dan ini adalah uslub ahli sunnah wal jamaah di dalam tahqiqatul masail. Jahid jiddan. Kemudian kitab Mukhtasar Syarah Khoridah ini mempunyai cerita, mempunyai apa namanya? Cerita. Syekh Said Foda ini bila-bila akan saya jelaskan tentang sikit tentang biografi Syekh Said Foda. Siapa itu Syekh Said Foda? Ya tidak, mungkin kalian sudah tahu ya tentang Syekh Said Foda sedikit ataupun banyak. Tapi beliau itu juga menulis biografinya sendiri. Kat internet ada Sirah Dzatiyah li Syekh Said Foda. Ya, ini ada sekitar mungkin 7 atau 8 halaman. Karena orang-orang ini nak tahu siapa itu Syekh Said Foda. Karena wallahu alam sekarang orang nomor 1 di dalam ilmu kalam di dunia ya Syekh Said Foda. Tidak ada lain lagi. Orang ingin tahu siapa beliau itu belajar kepada siapa. Alhamdulillah saya pribadi diberi kesempatan untuk mulazamah dan belajar dengan Syekh Said Foda sendiri itu beberapa tahun, dalam madrasahnya juga beberapa tahun. Jadi sedikit banyak saya itu tahu tentang Syekh Said Foda ya. Beliau itu memang mulai kecil dah pandai. Beliau itu cerita kepada saya itu hampir semua ujian-ujian saya itu mendapat 100% ya nih. Bila-bila saya mendapat 99. Tapi salah satu nih memang saya nak salah ya. Ini saya tahu jawaban benar apa, tapi saya nak apa namanya? tapi saya nak salahkan. Syekh Said Foda memang dari kecil beliau itu sudah pandai, mempunyai skill di atas rata-rata orang pada umumnya. Pada umumnya Syekh Said Foda berada di atasnya. Itu yang saya faham daripada Syekh Said Foda. Dan memang sejak kecil itu beliau itu sudah muhtam dengan dengan ilmu kalam. Awal-awal beliau itu belajar dengan Syekh Ahmad Az-Zuhairi. Syekh Ahmad Az-Zuhairi belajar. Kemudian selepas itu Syekh Ahmad Az-Zuhairi cakap, aku dah tak ada lagi ilmu yang bisa aku ajarkan kepadamu, sudah tak ada. Akhirnya Syekh Ahmad Zuhairi ini membawa Syekh Said Foda kepada Syekh Said Anabtawi. Syekh Said Anabtawi ini seorang daripada mana itu, daerah Tantang itu loh, Afghanistan atau Chechnya atau dari sana, cuma tinggal di tinggal di Jordan. Beliau ini mewakafkan dirinya untuk qiraatil Quran. Suf tengok bagaimana Syekh Husain Zuhairi ini membawa Syekh Said Foda kepada guru yang lain. Loh, ini adalah sebenarnya menurut saya ya, akhlak guru itu juga semacam itu. Sekarang ini Ustaz Hasan, guru ini macam memonopoli murid, paham ya? Jadi kalau sudah belajar dengan saya, tidak boleh belajar dengan tidak boleh belajar dengan guru-guru yang lain. Wallahu alam, saya rasa itu bukan akhlak seorang guru. Seorang guru dia harus melihat bagaimana kebaikan muridnya. Kalau memang dia sudah merasa, aku sudah tidak bisa mengajari kalian lagi, tidak ada yang bisa aku ajarkan lagi, pada saat itu dia harus mencari siapa guru yang lebih pandai daripadanya agar bisa meneruskan pengajian. Dan tidak boleh cemburu ya, tidak boleh jealous. Wah, aku udah pandaikan engkau. Loh, hal itu memang di hati itu kurang oke. Tapi seorang guru mesti ta'amul, mesti deal dengan perasaan itu. Hafizahullah, guru saya Ustaz Abdurrahman Segaf itu, saya belajar dengan beliau itu lama. Tapi ketika saya sudah naik di dalam ilmu dan beliau merasa aku sudah tidak bisa untuk mengajari kamu lagi, sudah tidak ada yang bisa aku berikan kepada kamu lagi. Apa yang sudah aku berikan, apa yang aku mampu sudah aku berikan. Kamu harus meneruskan pengajianmu dengan Syekh Said Foda. Jadi, dan tidak ada rasa enggak, kamu tidak boleh belajar dengan orang lain, kamu harus belajar dengan aku saja, tidak ada. Murid tidak guru tidak semacam itu. Anda akan tengok banyak sekali ulama-ulama berbuat semacam itu. Setelah dia sudah selesai dengan itu, kamu pergi ke sana belajar dengan fulan. Tengok Syekh Syarif Al-Jurjani ketika berjumpa dengan Syarhul Matoli ini siapa? Qutbuddin Ar-Razi. Dia sudah tua, aku tak mampu. Engkau cari
muridku kat Mesir, namanya Mubarak Furi. Di situ kamu akan mendapat apa yang kamu kamu akan mendapat apa yang kamu inginkan. Loh, hal semacam ini itu biasa. Jangan kalian itu nak memonopoli murid. Murid itu bukan komoditas Anda. Murid itu adalah sesuatu yang yang Allah amanahkan kepada Anda, karena Anda tengok maslahatnya. Kalian yang duduk di sini, kalau memang saya sudah tidak bisa untuk memberi kalian lebih daripada yang kalian inginkan, silakan cari guru-guru yang lain, dan saya akan merekomendasikan belajar ke fulan. Anda akan mendapatkan apa yang tidak bisa kalian dapatkan kepada saya. Walaupun hal itu menyakitkan, tapi seorang guru mesti melakukannya. Kenapa? Karena lima maslahatil murid. Tengok, Syekh Husain Zuhairi mengatakan kepada Syekh Said, "Khalas, aku sudah tidak bisa mengajarkan apa-apa kepadamu, dan aku sudah call Syekh Said Anabtawi," namanya Syekh Said Anabtawi, seorang guru mukri di dalam Al-Quran. "Kamu kena belajar kepada Syekh Said Anabtawi ini." Oke, akhirnya Syekh Said Foda belajar dengan Syekh Said Anabtawi, belajar Al-Quran, qiraat, dan beliau mengatakan, "Saya ini suka ilmu kalam," kepada Syekh Said Anabtawi. Akhirnya Syekh Said Anabtawi mengajarkan ilmu kalam kepada Syekh Said Foda, dan wallahu a'lam mungkin beliau tidak mengajarkan ilmu kalam kecuali kepada Syekh Said Foda. Akhirnya ketika Syekh Said Foda itu belajar kampus setiap 1 minggu sekali, pulang pasti mengaji dengan Syekh Said Anabtawi, mengaji Al-Quran. So Syekh Foda memulai daripada tahfidz Quran, membaca Al-Quran, qiraatul waras, jazariyah, tuhfatul atfal. Kan kitab-kitab basic di dalam qiraat kan. Semua memulai daripada Semua memulai daripada proses itu. Tidak ada tiba-tiba langsung tinggi, itu tidak ada. Akhirnya Syekh Said Anabtawi ini pergi ke Mesir, karena kelihatannya beliau ini Azhari. Pergi ke Mesir, kemudian dengan beberapa studennya yang senior menghadiahkan kepada Syekh Said kitab Syarah Khoridah Bahiyah, kepunyaan Syekh Ahmad Ad-Dardir. Ad-Dardir itu mengarang Nadhom Khoridah Bahiyah, dan beliau syarahkan. Cuma Imam Dardir itu ma'ajalalati qadri, syarahnya itu ada beberapa yang muskilah, seperti di dalam Tasalsul Naui dan hal-hal yang lain. Dan kitab Khoridah Bahiyah ini muhim, syarah Khoridah Bahiyah ini juga muhim, sampai Syekh Muhammad Abduh kata bahasyiah alaihi, Syekh Muhammad Baqit Al-Muti'i kata bahasyiah alaihi. Tapi memang ada problem di dalam syarah Khoridah Bahiyah. Ketika saya membaca review terhadap syarah Khoridah Bahiyah itu, saya jadi ingin mengajar syarah Khoridah Bahiyah. Dulu saya Said Foda awal-awal mengajar syarah Khoridah Bahiyah ini. Akan tetapi karena ada beberapa iskalat dan kritikan terhadap syarah Khoridah Bahiyah ini, dan yang kedua, syarah Khoridah Bahiyah ini tebal. Dia tebal. Jadi bila-bila untuk tolabah muktadiin tidak terlampau sesuai. Akhirnya Syekh Said Anabtawi menyuruh kepada Syekh Said Foda, lahis ringkas kitab Syarah Khoridah Bahiyah karangan siapa namanya? Karangan Syekh Ahmad Ad-Dardir. Hadir ya Sayyidi. Syekh Said masih muda lagi, mungkin masih campus, umurnya masih belasan atau mungkin 20-21. Akhirnya beliau mulai untuk meringkas. Akhirnya ketika sudah selesai, ternyata ringkasannya menjadi 100 halaman. 100 halaman. Ketika diserahkan, "Ini ya Syekh ringkasannya. Engkau ringkas berapa?" 100 halaman. Masya Allah, ini aku baru tengok ringkasan lebih tebal daripada kitab aslinya. Ya, nih. Ringkasan kan lebih lebih nipis kan, tak ringkasan lebih tebal. Ya Syekh, aku tambahi daripada kitab Bajuri, kitab kada agar lebih lebih oke. Tak, kamu ringkas, kamu ulangi lagi, kamu ringkas lagi. Akhirnya beliau diringkas lagi 1 minggu. Lepas itu beliau datang lagi dengan ringkasan yang kita baca ini. Hadza jayyid. Didoakan, dan mulailah kamu mengajar Thalabatul Ilm menggunakan kitab ini. Saya senang sekali. Betul didoakan oleh gurunya dan di-approve oleh gurunya kitab ini sesuai untuk menjadi mukhtasar daripada kitab Syarah Khoridah Bahiyah. Akhirnya beliau mengajar kitab ini banyak sekali pada saat itu
ditulis ulang. Dulu kan tidak ada percetakan kan, ditulis ulang dengan apa namanya? Khot. Ada yang pakai apa? Mesin ketik. Mesin ketik itu masuk zaman itu ada yang menulis sampai cuma satu halaman. Satu halaman ditulis dengan mesin ketik menjadi satu halaman. Seronok kan? Satu halaman. Jadi inilah kitab Mukhtasar Syarah Khoridah. Kitab Mukhtasar Syarah Khoridah Bahiyah. Setelah itu banyak banyak orang-orang itu menginginkan hasyiah. Ya Syekh, hasyiahnya mana? Ini penting karena sedikit susah bagi kami. Tulislah hasyiah. Akhirnya Syekh Said mulai menulis Syekh Said mulai menulis hasyiah untuk risalah, untuk Mukhtasar ini. Pertama beliau hanya menulis setengah saja. Kemudian banyak, ayo Syekh, sempurnakan. Akhirnya oleh Syekh Said disempurnakan, menjadilah kitab ini, Hasyiah ala Syarhil Khoridah, Hasyiah ala Syarhil Khoridah Bahiyah. Jaid jiddan. Dan insyaallah kita akan baca mukhtasarnya saja ya, hasyiahnya mungkin sanata'arrad qalilan au katsiran wallahu a'lam. Tapi saya jangka kita tidak lebih daripada tidak lebih daripada 15, maksimum 20 kelas. Saya anggap selesai, sudah kebanyakan. Karena di dalam level-level mubtadi' semacam ini saya tidak ingin terlalu ta'arud di dalam masail khilafiyah atau munaqasyat. Saya mungkin hanya usir di dalam masalah ini fihi munaqasyah, di dalam masalah ini fihi iskal. Iskalnya apa? Iskal masalah ini sedikit, nanti tafsil wa tafnidul adillah kita baca di level-level selanjutnya. Hadza huwa uslubut tadris. Bukan semua perkara ada nak jelaskan di dalam level bawah. Miskin orang-orang semacam Ubaid ini nanti miskin ya nih. Karena Habib saya masih belum paham basic-basic, tiba-tiba Habib sudah yunakish Mu'tazilah, Habib tunakish Mujassimah. Tak, itu masalah munaqasyah al-adillah, itu kholu dalam kitab-kitab yang lebih tinggi. Mungkin saya akan jelaskan dalam masalah ini ada khilaf antara kita dan Mu'tazilah dalam tahsin wa takbih aqliyan. Apa tahsin wa takbih aqliyan itu? Insyaallah di dalam kitab-kitab yang akan datang. Dalam yang akan datang pun mungkin saya akan jelaskan mafhumnya. Menurut Mu'tazilah semacam ini, tahsin wa takbih aqliyan. Menurut ahli sunnah semacam ini. Kemudian apa dalil daripada keduanya? Itu mungkin di kitab yang lebih tinggi lagi. Wahakadha. Setiap kitab per kitab Anda lebih masuk mendalam. Akhirnya satu masalah sebelum Anda masuk dalam kitab yang paling tinggi, kotakarror, sudah terulang-ulang 3 atau 4 kali. Tasawur Anda terhadap masalah ini semakin tasawur Anda terhadap masalah ini semakin dalam. Ketika semakin dalam, kepahaman Anda juga semakin dalam. Jadi yang namanya faham terhadap masalah bukan satu level. Faham terhadap masalah itu berlevel-level. Wallahu a'lam. Jadi semakin tinggi kitabnya dalam satu masalah, paham Anda semakin dalam. Wah, kata jayidan. Dan sebelum Imam Ahmad Dardir ini ma'ruf ya. Beliau ini seorang ulama besar daripada daripada Mesir. Sampai di dekatnya Azhar kan ada masjid Imam Dardir kan, Imam Dardir. Alhamdulillah kubahnya ada. Saya pribadi pernah masuk kubahnya, di dalam kubahnya. Anda pernah masuk Ustaz? Masuk dalam kubah? Belum. ini memang Wahabi dulu dia kelihatannya, tidak pernah tidak pernah ziarah ulama ini. Tidak pernah ziarah ulama. Alhamdulillah tahun lalu saya ke Mesir dan saya pernah masuk ke dalam kubahnya Syekh Ahmad Dardir. Walaupun lepas saya masuk penjaganya minta uang ya, ini tidak ada masalah, yang penting barokah Syekh Ahmad Dardir. Dan beliau ini termasuk ulama-ulama di dalam tasawuf, dan beliau itu daripada A'immatul Malikiyah. Tidak ada masalah, A'immatul Malikiyah kan fikihnya, kita akan belajar akidahnya. Dan di antara murid-murid beliau itu Al-Imam Ad-Dasuki. Imam Dasuki ini muridnya Al-Imam Ahmad Dardir. Tidak perlu saya jelaskan siapa itu Imam Ahmad Dardir, Anda boleh baca sendiri ya. Di antara murid-muridnya itu Al-Imam Dasuki, Akbawi, As-Sawi, Al-Ba'i, wa jama'atun.
Beliau mempunyai Syarhul Kabir alamat Matan Sayyidi Khalil fi Fiqhil Maliki, di dalam Fiqhil Maliki. Dan ada Hasyiah Dasuki alaihi wa aqrabul masalik li madzhabi Imam Malik wa syarhuh, dan ada Hasyiah Imam Sawi di situ, dan ada Risalah fi Mutasyabihatil Quran Nazm Khalidah Bahiyah, dan syarahnya juga Tuhfatul Ikhwan fi Adabi Ahlil Irfan fi Tasawuf. Dan beliau juga mempunyai syarah Ala-Wirdi Syekh Karimuddin Al-Kholwati wa syarah ala Muqaddimati Tauhid li Syekh Kamaluddin Muhammad Al-Bakri wa Risalatun fil Ma'ani wal Bayan. Banyak sekali kitab-kitab beliau, dan kitab-kitab beliau itu secara umum muhimmah jiddan. Jayid. Ini sedikit tentang muqaddimah kitab ini. Sebelum kita masuk di dalam kitab ini, hendaknya kita itu membaca sedikit tentang muqaddimah daripada ilmu kalam. Semua itu pasti ketika belajar ilmu apapun pasti ada muqaddimah, atau dikenal dengan nama Mabadiul Asyrah, dan beberapa usul atau qawaid asasiyah di dalam ilmu tersebut. Alhamdulillah, kalau Anda nak lebih detail masalah Mabadiul Asyrah fi ilmi kalam, saya rekomenkan Anda baca kitab ini, Buhuthun fi ilmi kalam. Anda sudah baca secara sempurna kitab ini. Ini karangannya Syekh Said Foda. Buhuthun fi ilmi kalam ada tiga jilid yang sudah dicetak, jilid pertama dan jilid kedua. Saya yang jilid kedua belum saya baca karena masih baru terbit kira-kira tahun lalu. Yang ini sudah lama terbit ya, ini saya sudah baca sejak lama. Hadil kitab fi ghayatil ahamiyah. Ada beberapa masalah yang dibahas oleh Syekh Said Foda secara mendetail, tapi dengan uslub yang mudah. Di awal-awal beliau membaca tentang awalul wajib alal insan, dan juga tentang masalah Mabadiul Asyrah fi ilmil kalam secara mendetail. Cuma yang di sini terlampau panjang. Saya ingin nanti suatu saat ingin buat daurah daurah di dalam kitab Buhuthun fi ilmil kalam li syiddati ahamiyatihi. Karena itu saya menulis sendiri Mabadi' fi ilmil kalam ini, Mabadiul Asyrah fi ilmil kalam yang sudah saya share kat grup itu hanya sekitar 10 atau 11 page. Di situ saya tulis tentang Mabadiul Asyrah fi ilmil kalam, kemudian beberapa qawaid asasiyah dari si ilmil kalam, dengan arti semua masail ilmu kalam akan kembali kepada mabadi' itu. Dan Syekh Said Foda pun juga sudah mempunyai risalah tentang hal tersebut, dan sudah saya jelaskan kat video apa itu? Yang videonya itu Muqaddimah ilmu Muqaddimah ulumul aqliyah atau apa ada videonya kan YouTube, hanya 6 atau 7 kelas. Apa itu namanya Sadasan? Risalah fi muqaddimat ilmil kalam wa syai' min hadzal qabil. Nanti boleh hantar share ya, kat grupnya itu. Yakni dalam kitab itu Syekh Said Foda menjelaskan tentang badihiyatil uqul, dengan arti semua masail kalamiyah itu akan bisa kembali kepada badihiyatil uqul tersebut. Saya hanya menyebutkan beberapa saja, yang seperti mabda'ul huhuiyah, man'ut tanakut, atsalithul marfu, kemudian ahkamil masadirul hukum, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, yang dulu ketika saya belajar awal ilmu kalam pun saya belajar hal-hal alhamdulillah saya belajar hal-hal tersebut. Hal tersebut. Kemudian ini saya masih sedang menulis juga tentang muqaddimah amah di dalam makna ahli sunnah wal jamaah. Apa itu ahli sunnah wal jamaah? Agar kita tahu apa itu ilmu kalam, apa itu ahli sunnah wal jamaah. Ini kita baca dulu yang muqaddimah amah fi ilmil kalam. Kemudian setelah itu selesai, kita akan membaca muqaddimah amah tentang ahli sunnah wal jamaah. Apa sebenarnya ahli sunnah wal jamaah? Kita akan selalu diserang di dalam makna ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh hanya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ahli sunnah wal jamaah itu banyak, ahlul hadis, sufiyah juga ahli sunnah wal jamaah. Apakah memang benar semacam itu? Insyaallah
hal-hal tersebut akan kita bahas di dalam risalah yang akan saya tulis sekejap sedikit saja, mungkin cuma 3 atau 4 bit. Kalau Anda tidak lebih detail masalah takrif, masalah ahli sunnah wal jamaah, Anda boleh baca pasal guidebook yang ditulis oleh murid-muridnya Syekh Said, tapi dijadikan panduan resmi dalam Ifta Urdun. Ifta Jordan itu, fatwa Majelis Fatwa Urdun menulis panduan resmi tentang ta'rifun ambi ahli sunnah wal jamaah. Itu yang detail, itu sekitar 80 halaman. 80 atau 70 halaman tentang apa itu ahli sunnah wal jamaah. Kalau Anda nak detail silahkan rujuk ke sana. Yang di sini mungkin hanya 4 atau 5 atau 5 page nanti akan saya tulis sebagai panduan resmi apa itu ahli sunnah wal jamaah, agar kita tak tersilap. Juga ulama Indonesia, Syekh Fadl As-Senori membahas mempunyai kitab Kawakibul Lama'ah fi bayani mafhumi ahli sunnah wal jamaah. Saya pun juga ada videonya 13 video tentang ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Kita baca sikit tentang apa yang sudah saya tulis. Minimum kita baca kita baca definisinya saja. Karena hari ini saya penat sekali, biar kita baca sikit saja. Minimum sebagai syarat adanya kelas. Sila dibaca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dah semua ya? Ayo. Qala Syekhuna Al-Habib Ali Baqir hafizahullah ta'ala. Rahimahullah, saya masih hidup lagi. Hafizahullah. Kita mendoakan saya cepat mati kah? Hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun fi dirasati ilmi al-kalam. Aywa, muqaddimatun ammah di dalam dirasati ilmi kalam. Aywa. Katabul faqihullah Dr. Ali Baqir As-Saqqab. Kata dokter. Kenapa saya tulis dokter? Karena orang-orang zaman sekarang itu lebih takut dokter daripada Habib, daripada Ustadz ya. Ini siapa? Ustadz, orang tak takut. Oh, Habib, orang tak takut. Syekh, orang tak takut. Dokter, orang takut. Apalagi kalau semua kelayakan akademik saya tulis ya, nih LC, MA, PhD. Lah itu orang-orang semakin takut. Padahal wallahi Syekh Al-Ustadz ini lebih berharga daripada dokter ini. Felan ya nih. Ini bukan saya. Saya itu juga Syekh, saya itu juga Ustadz, saya juga dokter ya nih. Orang yang ambil pelajaran-pelajaran akademik. Ilmu-ilmu itu Anda banyak akan Anda dapatkan di dalam rumah-rumah masyayikh. Di dalam ma'had-ma'had klasik, di situ ilmu. Di dalam akademik itu mengajarkan Anda itu bagaimana Anda itu bahas muamalah dengan orang. Ilmunya sikit. Betul apa tak Ustaz? Ilmunya sikit. Bila bilang kau ini tak petanya, ini Hasan ini. Ame degree ke Jordan. Mungkin kalau ditanya, siapa nama kau punya guru? Dah lupa. Dan guru pun tak nak tahu anta. Mana ada ilmu bisa barokah, lah studennya tahu guru, walau gurunya tahu student. Zaman-zaman dulu itu tidak. Ada suki itu mulazim dengan dardir. Terus ada semacam mulazamah. Lah mulazamah itu yang membuat seorang itu menjadi alim. Di dalam kampus tak ada mulazamah. Orang itu fikih ibadah. Siapa gurunya? Gurunya Abdul Khalik. Siapa? Saya tak tahu. Ada dosen, ada pensyarah namanya Abdul Khalik. Sudah datang nanti kemudian kelas, exam dapat, sudah. Lepas kelas, lepas semester, jumpa Anda lagi, tak kenal. Ada orang-orang kampus semacam itu. Saya juga orang kampus kok. Saya ini tahu. Kalau di pondok apakah semacam itu? Kan tak kan. Oh, ini guru saya mengajar saya jurumiyah. Hatta sudah lama, sudah bertahun-tahun, tetap dia ingat di situ tempatnya barokah itu di situ. Ada semacam mulazamah, ada semacam irtibat kolbi. Hafidhahullah, supervisor saya, Dr. Ali Arif ya, ini selalu mengatakan saya ingin mengembalikan hubungan antara murid dan guru itu seperti zaman dahulu. Dulu guru itu menikahkan anaknya dengan muridnya, biasa semacam itu. Guru menikahkan anaknya dengan muridnya, guru malah
Guru itu lebih sayang muridnya daripada anaknya kok. Lebih utama daripada anaknya. Kemana-mana dengan muridnya, bukan dengan apa namanya? Anaknya. Murid lebih paham gurunya daripada anaknya. Kenapa? Ya memang semacam itu hubungan guru dan murid. Karena itu barokah. 24 jam Anda belajar. Karena itu belajar tuh tak perlu lama. Dengan catatan Anda mulazamah loh ya. Anda mulazamah. Karena berguru dengan guru itu berguru ilmu. Kalau Anda berguru dengan kawan Anda, berguru kotor, berguru pasal perempuan lah, tapi dengan guru, hatta berguru apa namanya? Berguru ilmu. Saya dengan kawan-kawan saya di Rubat itu ketika berguru, kita berguru fikih. Wah, ada lukotoh, oh ada lakit, ada layaseh. Aja kita secara otomatis walaupun berguru kita itu apa namanya? Murojaah. Hadza huwa ilaqah baina thalib wal guru qadiman. Al-an sudah tidak sudah. Hubungan antara guru dan murid pada zaman ini hubungan nilai. Ustaz, tambah nilai. tambah nilai. Saya tak boleh graduate. Ustaz, tolong tambah nilai. Akhirnya hubungan antara dosen dan guru itu tidak apa namanya? Tidak elok. Akhirnya untuk menjadi ulama dengan cara akademik ini sedikit susah. Kalau tidak dibarengi dengan cara-cara apa namanya? Thariqah klasikiyah. Wallahu a'lam. Karena itu saya tulis doktor ini hanya untuk apa namanya menakut-nakuti orang. Itu hanya untuk apa namanya orang-orang itu agar takut. Kalau memang apa ya? Kalau memang harga gelar Habib Ustadz itu lebih tinggi daripada doktor, saya tak tulis gelar doktor ini. Cuma sekarang ini tolak ukur di dunia akademik orang lebih menghormati gelar apa namanya doktor, gelar akademik daripada gelar Ustadz. Karena itu amik gelar-gelar ini kata guru saya hukumnya fardhu kifayah. Karena dengan itu Anda bisa untuk berdakwah. Karena Anda kampus kan tempat berdakwah kan? Malah di kampus itulah tempat hakiki Anda untuk berdakwah. Nah di kampus lah ada pertarungan ideologi, bukan di kampung-kampung. Pertarungan ideologi yang hakiki di mana namanya? Di kampus. Dan Anda tidak akan bisa masuk kampus kecuali menggunakan gelar-gelar akademik semacam ini. Kalau Anda tidak menggunakan gelar akademik, kampus tidak akan bisa didakwai. Kalau Anda tidak berdakwah, kampus ini milik siapa? Ya milik orang-orang liberal, milik orang-orang yang tak elok, dan milik wahabi, milik mu'tazilah. Ahli sunnah mesti pandai, mesti ame PhD agar mereka bisa untuk berdakwah dan kalamnya itu dihormati. Wahabi saja mempunyai PhD kok. Anda tengok wahabi kat Indonesia ini, kat Malaysia juga ya ini Ustadz Ainuddin akan tertawa ya ini. Ada wahabi kat Malaysia mempunyai gelar akademik tinggi, doktor. Bahkan sebagian gelar akademik Wahabi ini sampai menjadi prof. Sampai ada yang satunya itu kepala kampus. Wahabi Indonesia juga sama loh. Kalau kepala kampus doktor berhadapan dengan syekh, dia tak mau. Kenapa? Aku ini doktor. Anda mesti menjadi doktor juga. Baru bisa sepadan secara akademik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Falamma kana ilmu usuluddin a'dhama ulumil islamiyah 'ala al-itlaq wa amma ba'd, ketika ilmu usuluddin itu adalah ilmu yang paling agung, ilmu Islam yang paling agung, wa bihi dengan ilmu usuluddin wabihi yuhfadud dinu an aidin mutatawilah min a'da'id din dakhilan aw kharijan. Dan dengan ilmu usuluddin itu agama itu dijaga daripada tangan mutatawilah, yakni panjang tangan. Kalau orang-orang Jawa cakapnya tangan yang celutak. Tangan-tangan yang nakal. Tangan-tangan yang nakal, tangan-tangan yang jahat, kepanjangan tangan daripada musuh-musuh agama. Di dalam atau di luar, di dalam Islam ada musuh agama, di luar Islam juga ada musuh agama yang bisa menjaga Islam daripada dikacau, yaitu adalah ilmu usuluddin. Imma li'inadin aw jahlin aw wujudi khuttatin khafiyah. Yakni kenapa aidin mutatawilah ini musuh-musuh agama itu ya karena adanya kedegilan, bodoh pula. Dah degil, bodoh, atau ada rencana tersembunyi, ada mu'amarah, khittatin khafiyah, ada rencana tersembunyi min nusrati madhabin batil, untuk menolong madhab yang batil. Dia mengatakan semacam ini, berbuat semacam ini karena ada agenda tersembunyi untuk menolong
madhab yang batil, atau menghancurkan madhab ahli sunnah agar bisa setelah manhaj ahli sunnah ini hancur, kan vakum kan. Islam ini nak guna manhaj apa? Kan awalnya guna manhaj ahli sunnah majority, kita hancurkan ahli sunnah. Setelah ahli sunnah hancur, ini kan vakum, Islam tidak mempunyai sandaran, baru kita guna manhaj yang lain untuk menggantikan manhaj ahli sunnah. Bila-bila nak hancurkan Islam, untuk itu saja, untuk mengganti kevakuman tersebut, yakni. Wa qabla an nashra fi jawab ba'd al-ishkalat fahariyun bina, hariyun yakni fala ikun bina, yakni selayaknya sebelum kita itu menjawab sebagian iskalat, selayaknya kita mengetahui apa itu hakikat daripada ilmu kalam. Hakikat daripada ilmu kalam ini apa? Yakni hakikat daripada ilmu kalam ini ya kita mengetahuinya melewati definisi. Ayo. Ma huwa haqiqatu ilmu kalam? عرف العلماء علم الكلام بتعريفات عديدة نذكر في هذه العجلة تعريفين في هذه العجلة يعني ulama mendefinisikan ilmu kalam dengan banyak sekali definisi, yakni di dalam keburu-buruan ini, yakni dengan cepat kita akan menyebutkan dalam secara singkat, yakni 2 takrif saja, karena 2 takrif ini sangat penting sekali. Kenapa kok sangat penting? Karena 2 takrif ini disebutkan di dalam kutub ilmu kalam. Kutub ilmu kalam menyebutkan 2 takrif ini dan dibahas secara mendetail. Yang pertama adalah takrifnya Al-Imam As-Samarqandi. Imam Samarqandi itu pengarang As-Sohaif Al-Ilahiyah. Ada lagi syarahnya namanya Lataif. Saya lupa Lataif apa, tapi biasanya Lataif Syarhis Sohaif, sengaja gitu. Sohaif ini penting, saya Said selalu menyebutkannya, dan ulama-ulama besar seperti Al-Imam Saduddin At-Tiftazani juga menukilnya Al-Lataif, dan Lataiful Ilahiyah Al-Imam As-Samarqandi. Imam Samarqandi mendefinisikan ilmu kalam ilmun yubhatsu fihi an dzatillahi ta'ala wa sifatihi wa ahwalil mumkinat fil mabda'i wal ma'ad ala qanunil Islam. Ilmu kalam adalah ilmu yang dibahas di dalamnya itu terhadap yang dibahas di dalamnya itu dzatullah. Bukan membahas hakikat dzatullah, tapi membahas tentang dzatullah yang bisa kita ketahui, daripada aspek yang bisa kita ketahui. Contohnya kaunuha qadimah, kaunuha baqiyah, kaunuha mukhalifah lil hawadits. Semua itu adalah membahas tentang dzat Allah daripada aspek yang bisa kita aspek yang bisa kita fahami, tidak membahas hakikat daripada dzatullah, dan juga membahas tentang sifat Allah yang bisa kita fahami, yang masuk dalam kemampuan kita. Bihasabi kuwatil tasyar, kita tidak bisa untuk mengetahui semua sifat Allah, tidak bisa, dan syariat tidak mewajibkan kita untuk mengetahui apa yang tidak bisa kita ketahui. Pas cari tahu tentang zat Allah dan sifatnya semampu Anda ala hasabi taqatil bashar. Ala hasabi taqatil bashar. Wa ahwalil mumkinat, dan kondisi mumkinat. Apa itu mumkinat? Biasanya manusia dan mukallafin ini. Dan mukallafin fil mabda'i wal ma'ad, di dunia dan di akhirat. Ala qanunil Islam. Bahasnya ini tidak mutlak, tapi terbina atas qanunil Islam. Apa itu qanunil Islam? Dikenal dengan nama al-ma'lum minad-din bid-darurah. Ini yang paling penting, kata-kata qanunil Islam. Tengok di sini definisi Al-Imam As-Samarqandi mengatakan ilmu kalam itu menjelaskan tentang dzatullah wa sifatuh. Dan ini adalah apa yang dibahas dalam ilmu kalam atau maudhu ilmu kalam menurut mutaqaddimin. Dulu mutaqaddimin daripada mutakalimin mengatakan maudhu ilmu kalam itu ya dzatullah wa sifatuh, dzatur rasul wa sifatuh. Pembahasannya berkutat, pusing di dalam hal itu. Mutaakhirin merevisi beberapa merevisi maudhu'nya, dan revisi daripada maudhu ini akan menghasilkan beberapa pembahasan baru yang tidak ada di dalam kutubul mutaqaddimin tapi ada di dalam kutubul mutaakhirin. Contohnya adalah pembahasan tentang mabhasun nadhar umurul ammah. Kan tidak mungkin kan mabhasun nadhar umurul ammah apa hubungannya dengan dzatullah wa dzatur rasul? Tidak. Karena itu dalam mutaqaddimin mungkin pembahasan ini
yakni an-nadhar wa umurul ammah ini ada, akan tetapi tidak ada secara mendetail atau tidak ada secara sistematis. Kemudian ulama mutaakhirun lebih fokus ke dalam ilmu tersebut. Karena ilmu lebih fokus terhadap mabahis tersebut. Karena mabahis itulah yang dijadikan landasan untuk membahas tentang dzatullah wa dzatur rasul. Ayo. Hadha ta'rif yaqtasiru mabahith ilmi al-kalam hawala ma yata'allaqu bi dzatillahi ta'ala wa sifatihi allati yumkinuna ma'rifatuhu min khilalil adillah. Ayo. Definisi ini yaktasir hanya membahas tentang mabahis ilmu kalam itu hanya terpusat haula kepada maya ta'alak yang berhubungan dengan dzatullah dan sifat-sifatnya yang bisa kita ketahui, melewati adillah, bukan bisa Anda ketahui semau Anda, tidak, tapi bisa Anda ketahui melewati adillah. Ayo. Fakadzalika ma yata'allaqu bi umuril alam bi syaklin 'am. Ayo, begitu pula yang berhubungan dengan hal-hal alam semesta bi syaklin 'am. Ayo. Wal insani bi syaklin khas. Dan manusia alam semesta dengan secara umum dan manusia secara khusus. Fil mabda' ay fid dunya wal ma'ad ay fil akhirah. Binaan terbina atas qanun wa asasiyatil Islam. Dan ini yang dinamakan oleh ulama dengan al-ma'lum minad-din bid-darurah. Dengan arti, ayo. Bimana anna nata'ija ijtihadatil mutakallimin la yajuzu ay yakhruja an da'irati ma ya'lamuhu al-awam wal khawas annahu minal Islam ka wahdaniyatillahi ta'ala. Dengan arti anna nata'ija, bahwasanya hasil-hasil daripada ijtihadat mutakallimin itu mesti terbina atas al-ma'lum minad-din bid-darurah. Dia tidak boleh, yakni hasil ijtihad mutakallimin ini tidak boleh keluar daripada al-ma'lum minad-din bid-darurah. Apa itu al-ma'lum minad-din bid-darurah? Al-ma'lum minad-din bid-darurah ini adalah sebuah perkara yang ya'lamuhul am wal khos, yang diketahui oleh orang awam dan ulama bahwasanya itu daripada agama. Itu namanya al-ma'lum minad-din bid-darurah. Contohnya seperti kawahdaniyatillah. Anda tidak perlu untuk menjadi PhD semacam saya untuk mengetahui bahwasanya Allah itu Esa. Tidak perlu. Karena keesaan Allah itu Keesaan Allah itu maklum minad-din bid-darurah, kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban puasa Ramadan, semua itu adalah al-maklum minad-din bid-darurah. Jumlah al-maklum minad-din bid-darurah itu mukhtalafun fihi. Tapi saya bisa sebutkan beberapa perkara yang confirm ini al-maklum minad-din bid-darurah. Contohnya makan babi. Makan babi haram. Semua tahu kan? Apakah ada orang muslim tidak tahu makan babi itu haram? Bahkan orang non-muslim tahu kalau makan babi untuk orang Islam itu haram. Saya kemarin tuh makan dengan istri saya itu satu kedai China kat Indonesia ya nih, dan ada label halalnya. Kita tanya, ini tak ada babi kan? Tak ada lemak babi, tak ada. Ini insyaallah ini ramah, ini best for muslim katanya, basic terbina atas apa yang halal bagi muslim. Baru kita percaya ya nih. Hal-hal semacam itu dengan arti orang-orang yang tak muslim pun tahu bahwasanya babi itu bagi orang Islam haram, bagi orang Islam tak boleh. Ini namanya al-ma'lum minad-din bid-darurah. Jadi tidak boleh seorang mutakallimin ketika berijtihad, hasil daripada ijtihadnya itu bertentangan dengan al-ma'lum minad-din bid-darurah. Tidak boleh. Anda mesti mengulangi ijtihad Anda. Karena ijtihad Anda mesti dalam range atau lingkup al-ma'lum minad-din bid-darurah. Tidak boleh untuk keluar. Karena Anda terikat dengan Islam, Anda terikat sebagai mutakallimin. Kalau Anda ingin keluar, silahkan. Tapi Anda tidak boleh mengatakan diri Anda mutakallimin. Kalau Anda mutakallimin, Anda mesti ijtihad Anda tidak boleh, ijtihad saya berijtihad. Seorang mutakallim mengatakan bahwasanya Allah itu 3. Tidak boleh semacam itu. Anda kena ulang ijtihad Anda. Loh, salahnya di mana? Ya wallahu a'lam, salahnya di mana? Yang jelas ijtihad Anda bertentangan dengan al-ma'lum minad-din
bidorurah, itu tidak bisa diterima sebagai seorang ilmu kalam. Anda mesti mengulanginya, walaupun Anda tidak tahu di mana salahnya. Wadah ya? Walaupun Anda tidak tahu di mana salahnya, ijtihad yang bertentangan dengan al-ma'lum minad-din bid-darurah salah sebagai mutakalim. Ijtihad yang bertentangan dengan yakiniyat salah juga. Anda kena mengulangi ijtihad ini walaupun Anda tidak tahu di mana salahnya. Hadza huwa shahih. Oh, teori saya bertentangan dengan musyahadat. Ya, teori Anda yang salah. Ada kemarin itu ada satu orang berdebatkan apa itu namanya, ada di televisi apa di YouTube itu famous itu, dia berdebat, saya tak nak sebut namanya ya, ini mengatakan oh yang namanya keturunan itu kena 100 tahun ada 4 generasi, di 100 tahun mesti ada 4 generasi. Kalau tidak maknanya salah. Jadi kalau sudah melewati berapa namanya, melewati berapa tahun? Melewati 1400 tahun dikali 4 berapa? 56 generasi. Kalau nasab Anda itu hanya 38, 39, maknanya ada yang terputus. Loh, kok semacam itu? Lah ini ada satu kasus umur 40 baru melahirkan. Dalam 100 tahun generasi hanya 2. Malah ada case 90 tahun baru punya anak kok. Nah ini saya punya teman namanya Hasan El Maghfur, 30 tahun belum menikah kok dia kok. Loh, bagaimana Anda memaksa orang 25 tahun kena mesti punya anak? Loh, al-waqi' tukadzibuhu. Teori ini didustakan oleh apa namanya? Oleh wakil, oleh realita. Oh tidak, ini kasus loh. Kasusnya ini banyak sekali kok. Maknanya Anda punya teori itu yang salah. Di mana salahnya? Ya wallahu a'lam, Anda periksa di mana salahnya. Saya tidak wajib untuk memeriksa di mana kesalahan teori Anda. Cukup saya menyalahkan teori Anda karena hasil teori Anda bertentangan dengan realita. Anda kena mengulangi susunan teori Anda dari awal. Itu kalau teori itu Anda yang membina. Kalau teori itu Anda ambil daripada orang lain, ya wailak, ya wailak. Sama, mutakalim juga semacam itu. Ketika dia berijtihad, kemudian hasil ijtihadnya bertentangan dengan keesaan Allah, itu salah ya akhi. Loh, salahnya di mana? Loh, emang gue pikirin? Saya tidak peduli salahnya di mana. Tapi hasil ijtihad Anda bertentangan dengan al-ma'lum minad-din bid-darurah, itu cukup untuk menyalahkan hasil ijtihad Anda kalau Anda masih ingin menjadi seorang mutakalim. Kalau tidak ingin, tidak ada masalah. Ada alternatif, yaitu falsafah. Nah, falsafah tidak terikat dengan al-ma'lum minad-din bid-darurah, tapi Anda keluar daripada Islam. Silakan, tidak ada masalah. Ayo. Kawahdaniyatillahi ta'ala wa ayo. Mana? Kawahdaniyatih ta'ala, kawahdaniyati ayo, kawahdaniyatillahi ta'ala. Wah, ini salah ini. Bukan kawahdaniyati Rasul, apa wa irsalir Rasul ya. Ini saya salah. Subhanallah. Ini salah. Wa irsalir Rasul alaihi musallam wa wujubil maktubat, adanya Rasul, adanya maktubat, semuanya itu kan adalah al-ma'lum minad-din bid-darurah wa nahriha, salah ini, wa nahwiha minal umur allati tuqta annaha minal Islam. Dan semacam perkara-perkara ini yang diyakini dia itu daripada apa namanya? Islam. Kalau perkara-perkara yang diyakini itu daripada Islam, itu maknanya adalah benar-benar perkataan Rasul. Kalau Anda mengingkari itu, Anda seperti mendustakan Rasul. Rasul mengatakan sholat wajib kok. Oh tidak wajib. Nah itu kalau Anda mengingkari al-ma'lum minad-din bid-darurah, mendustakan Rasul. Kafir apa tidak? Kafir. Rasul mengatakan sholat 5 waktu wajib. Tidak wajib. Loh, itu kan maknanya Anda mendustakan apa namanya? Rasul. Karena itu ingkar ma'lum minad-din bid-darurah kafir, li'anna fihi takdzibur Rasul. Ayo. بخلاف الفلسفة التي لا تتقيد نتائج اجتهاد الفلسفة بالمعلوم من الدين بالضرورة. Ayo, berbeza dengan falsafah yang nataij, yang hasil daripada ijtihadil falasifah ini tidak terikat dengan maklum minad-din bid-darurah, idhiya amaliyatut tafkir al-mutlaq. Karena
falsafah itu adalah proses berpikir mutlak tanpa terikat apapun. Wadih ya. Fa'ulima min hadha, aywa. Fa'ulima min hadha anna al-falsafah a'ammu min ilmi al-kalam litaqidi nataij ilmi al-kalam bil ma'lumi min ad-din bil darurah. Diketahui daripada sini, falsafah itu lebih umum daripada ilmu kalam. Wadih ya. Karena falsafah tidak terikat dengan al-ma'lum min ad-din bil darurah, tidak terikat dengan itu. Falsafah itu. Maknanya falsafah lebih umum daripada ilmu kalam. Tapi ilmu kalam lebih khusus daripada falsafah, karena di dalam ilmu kalam ada ziyadatul qaid kaunuhu la budda ala qaununil Islam. Jadi ilmu kalam lebih kompleks, akhos wa aqad daripada falsafah. Falsafah memang lebih umum, mencakup ilmu kalam dan selain ilmu kalam. Ilmu kalam lebih khusus. Maknanya antara filsafat dan ilmu kalam tidak ada tanakut, tapi hubungan antara keduanya umum dan khusus. Sebab itu Anda jangan terkejut kalau ada falasifah nataij daripada tafkir. Falsafahnya sesuai dengan ilmu kalam, tidak ada masalah karena hubungan antara keduanya umum dan khusus. Saya takalam ala hadza di dalam beberapa risalahnya, khulasah ilaqah baina ilmul kalam wal falsafah. Tapi intinya ini apa yang saya sebutkan, tapi saya Said karena ilmunya lebih banyak, beliau membahas dengan lebih mendetail. Karena itu Anda akan tengok beberapa falasifah ini mengatakan dengan wahdaniyatullah, mengatakan dengan hal-hal yang dikatakan oleh mutakalimin. Tapi apakah dikatakan dia itu mutakalimin? Tidak. Dia itu dikatakan falasifah walaupun hasil pemikirannya sesuai dengan mutakalimin. Yang membezakan antara mutakalimin dengan falasifah bukan hasilnya, tapi prosesnya. Proses berpikir Anda macam mana? Apakah Anda terikat dengan al-ma'lum minad-din bid-darurah? Tidak, Anda falsafah. Tapi hasil pemikiran saya sesuai dengan ilmu kalam, tak kisah. Hasil daripada ijtihad bukan tolak ukur madhab. Wadih ya. Tolak ukur madhab metode, bitobet metode falasifah berbeda dengan metode mutakalimin. Walaupun dalam beberapa aspek hasilnya sama, tidak boleh. Tetap ini falsafah, ini mutakalimin. Sebab itu kan Dawani, ada yang mengatakan Dawani ini mutakalimin atau falasifah. Walaupun hasil Dawani itu mayoritas dengan mutakalimin, akan tetapi torikoh yang beliau gunakan lebih sesuai dengan falasifah. Kan tuh saya Said Wadah itu mengatakan Dawani ini fihi iskal. Fihi iskal. Yakni ada kitab yang mesti kita daurahkan suatu saat, yakni ada Mukhtasar Aduddin Al-Iji dalam ilmu kalam yang disyarahkan oleh Dawani. Ada muhim jiddan, tapi ada iskalat di situ. Kenapa? Karena Dawani ini memang ada ada iskalat karena torikohnya seperti torikotul falasifah. Torikoh falasifah. Karena itu saya itu melihat ada beberapa orang agama lah kat Nusantara ini, ya Allah kat Indonesia, mengajar kitab-kitab ahli sunnah. Tapi ketika Anda itu tengok torikoh, metode berpikir dia itu bukan metode Islam, lebih sesuai dengan metode falasifah. Walaupun yang diajar kitab-kitabnya ahli sunnah, kitabnya Tiftazani, kitabnya Jurjani, kitabnya Sanusi, tapi tolak ukur ini falsafah atau bukan kitab yang Anda baca, tapi metode Anda menjelaskan apa yang Anda baca. Metode Anda bagaimana? Jadi, ini membaca kitabnya Imam Ghazali. Loh iya, tapi metode dia menjelaskan tuh bagaimana? Metode ilmu kalam atau metode falasifah? Di situ yang membezakan ilmu ini ilmu kalam atau falasifah. Dan memang tidak ada pertentangan antara keduanya. Ilaqahnya umum dan khusus. Jadi, ilmu kalam lebih kompleks dan lebih susah daripada falsafah. Falsafah lebih umum daripada ilmu kalam. Dan di dalam Tawali'ul Baydawi ada iskal, ada semacam iskal. Apakah ilmu kalam makhud daripada falsafah? Karena falsafah lebih umum. Karena setiap ilmu akan amik daripada ilmu yang lebih umum daripadanya. Fikih amik daripada kitab wa sunnah. Kitab wa sunnah amik daripada atau fikih, usul fikih kitab wa sunnah ilmu kalam. Karena ilmu kalam a'am daripada
semuanya, dan ilmu kalam itu yabhas anil kulliyat. Kullu ilmin yabhas dari akan mengambil daripada ilmu yang lebih luas. Oke. Falsafah a'la minal kalam. Wahal ilmu kalam ta'khud mabadi'ahu minal falsafah fihi iskal. Fihi munaqashat tawilah aridah takallam 'alaiha. Siapa namanya? Takallam 'alaiha Tawali'ul Anwar syarah Al-Imam Baidawi dan Asfahani 'alaiha. Syekh Said Bayanani ala ada ketika saya ke Malaysia, memang ada iskal wa takallam 'alaiha tiftazani. Pas ini isyarah ilal apa namanya? Ilal iskal. Ilal iskal bila-bila akan saya jelaskan. Aywa. Faqad la tatanafa nataijul falsafah binataij ilmil kalam. Wadah ya. Faqad la tatanafa. Qad litaklil. Kadangkala tidak bertentangan hasil falsafah dengan hasil ilmu kalam. Sekiranya sebagian dari falasifah itu sampai kepada keesaan Allah dan iradatihi, kan sebagian falasifah secara umum itu kan mengatakan Allah itu kan ilah kan. Kaunullahi illatan itu tanfil iradah. Itu adalah arus utama daripada falasifah. Tapi ada sebagian falasifah itu mengatakan dengan iradah itu ada. Aywa. Wa nahwiha kama huwa sya'nul umum wal khusus minal umur. Aywa. Wa anna ilmal kalam akhassu wa a'qadu minal falsafah li ziyadati qaidin fihi. Dan ilmu kalam itu lebih khusus, wa aqad. Aqad ini lebih kompleks. Uqdah ini kompleksitas. Aqad lebih apa namanya? Lebih kompleks daripada falsafah karena di dalam ilmu kalam ada ziyadatul qaid. Apa qaidnya? Ala qanunil Islam, terbina atas qanun Islam alladzi huwa al-ma'lum minad-din bid-darurah. Wa yuqalu aywa wa yuqalu bihadza anna al-falsafa a'la min ilmi al-kalam wa illa yakunu a'la al-ulum ad-diniyah raji'atan usuluha ila ma huwa ghairu diniyyin aslan. Ini salah, bukan wa yuqalu, wala yuqalu. Yang benar apa? Wala yuqalu. Wala yuqalu bihadza, yakni karena falsafah itu lebih umum daripada ilmu kalam, tidak bisa dikatakan ilmu kalam roji'atun ila apa namanya? Walaupun falsafah itu lebih umum daripada ilmu kalam, tidak bisa dikatakan falsafah lebih tinggi daripada ilmu kalam. Dia memang lebih umum, tapi bukan lebih tinggi. Karena kalau ilmu filsafat lebih tinggi daripada ilmu kalam, nanti usul ilmu kalam akan kembali kepada falsafah. Bagaimana ilmu yang paling agung Islamiyah kembali kepada ilmu yang bukan Islamiyah? Aib ada. Kif a'dhamil ulum Islamiyah. Usuluha ma'khudatun min ulumil kufriyah. Karena itu ada pembahasan di dalam kitab Syarah Tawalik dalam masalah ini ya. Apa aslinya Habib? Bila-bila saya jelaskan, bukan laisa hadza mahallu pastihi. Laisa hadza mahallu pastihi. Wa illa yakunu a'lal ulumi diniyah raji'atan usuluha ila ma huwa ghairu diniyin. Aslan kita mengatakan ilmu falsafah lebih tinggi daripada ilmu kalam, maka akan menjadikan ilmu paling tinggi di dalam Islam kembali usulnya kepada ilmu yang bukan di diniyah. Wallahu alam. Sampai sini saja kelas hari ini biar tidak terlampau panjang kelas awal ini. Yang akan datang kita akan mulai bahas ta'rifnya Al-Imam Aduddin Al-Iji. Ta'rifnya Imam Aduddin Al-Iji ini termasuk definisi yang sangat penting sekali, yang paling penting sekali. Wa hadza huwa definisi yang memang tadawala alaihi, yakni sampai definisinya Aduddin Al-Iji ini definisi dalam kitab Mawaqif. Wa takallam alaihi al-Imam Al-Jurjani dalam Syarhil Mawaqif. Karena pentingnya definisi ini, Al-Imam Ad-Dawani sampai mengarang risalah khosoh dalam masalah ta'rif. Risalatun fi ta'rifi ilmil kalam. Dahsyat. Ya, saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Alhamdulillah risalah itu saya sudah baca sampai akhir. Ada di dalam internet, Anda boleh apa namanya? Anda boleh tengok sendiri. Saya sudah print ya. Ini ada sekitar mungkin 20 page. Bagaimana Imam Dawani ketika murojaah dengan murid-muridnya membaca kitab Syarhul Mawaqif itu, dan ketika definisi ilmu kalam ada semacam munaqasyat dalam masalah ini, akhirnya Al-Imam Ad-Dawani menulis risalah khosoh tentang ta'rif ilmil kalam. Wa hadza huwal mawjud di dalam internet. Anda boleh baca sendiri, saya hanya akan menjelaskan
khulasoh daripada apa yang ada di dalam risalah tersebut. Jayyid. Kita akhiri sampai sini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Jayyid. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.